Kamu duduk, duduk. Saya punya asma ini untuk bikin dia tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tidur kan dia? Belum. Nanti dulu goblok. Ih dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, ngampuskan lu. Ini dia kena sirup. Tolol. Tolol. Kamu itu nanti dulu, kamu itu tidak usah sok-sokan. Semuanya itu melakukan sesuatu itu dari hati. Jangan pakai hawa nafsu. Jangan dengan kamu tuh nafsumu loh. Makanya kamu tuh nggak punya istri. Orang gitu kok nggak nyadar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bangun Abu. Kamu mau saya tolong enggak? Udah, tolong Din. Kamu jangan banyak ceramah Din. Omongannya enggak enak. Sandiwara seperti itu Din. Bebaskan kita Din. Terus kalau kamu saya bebaskan, kamu tetap membid'ah-bid'ahkan saya, tetap mengkafir-kafirkan saya. Bilang jangan ceramah Din, bebaskan. Kalau ada hati nurani. Lu kamu aja minta tolong aja caranya kayak begitu kok, siapa yang sudi? Abu. Din buruan. Din. Suruh ke bangun Din. Banyak awak masih. Bangun. Bangun Bu. Hei. Abu bangun kenapa? Hei. Bu. Nah, duduk di atas, duduk di atas. Ulah di bawah. Nah. Udah wudhu, udah. Kayak kecilku dulu kalau makan coklat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini. Aku kalau pakai bedak soalnya dulu gini aku tuh. Jangan khawatir. Soalnya ini sudah BPOM. Jadi seperti media-media yang saya riadoi ini sudah diuji secara kedokteran. Kalau ya tadi saya kebanyakan deh ini, serius deh. Padahal cuma sak lulit loh. Karena memang ini kamu kayak emak-emak ini deh. Kayak emak-emak ini deh antum. Tegang dulu. Langsung putih kamu putih kamu langsungan. Lihat ya, antara yang belum sama yang sudah, kamu langsung jadi mama di pasar deh. Aduh. Lihat antara yang belum sama yang sudah. Tuh, langsung putih mulus loh. Lihat no, rambutnya putih dia.
Ini siapa? Siti. Aduh dia. Kamu tak Faisal. Langsung putih, mengkilap ini. Mio. Lihat yang belum sama yang sudah. Yang belum masih kayak bunglon gini dia. Aduh. Ada kumis. Lihat ini loh, yang sudah sama yang belum. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Lihat nih. Masya Allah. Lihat perbedaannya. Ini yang belum. Ya, ini yang belum. Ini yang udah. Beda banget loh. Putih sama. Yuk pilih di lain dulu. Pilih lo, pilih irungnya barang enek ulune. Ya Allah ya Karim. Nah, udah rata. Nah, jadi kelihatan kan guys, cerah kan, cerah. Padahal ini bawahnya belum, ini bawahnya cuman usar ini cuma sak dulu lihat kita, pakainya dikit aja, nggak usah banyak. Jadi satu wadah ini bisa dipakai sampai 41 hari, dan insya Allah ini sudah dimasukkan asma mahabbah. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim beserta dengan isi multifungsi. Jadi lihat noh, setelah pakai tadi, coba tuh, gak tambah, istrinya harus 5 ini. Enggak lah, 1 aja lah. Jadi ini bedak ini namanya apa itu kalau zaman sekarang? Skincare. Ya, ini beliau ini namanya bedak rembulan koneng, bedak rembulan itu, brightening glow itu. Ini produk saya yang baru, belum launching saja, itu yang pesan sudah ada 100 orang, dan saya bikin ini nggak terlalu banyak sih, seperti ini. Ini sudah BPOM ya. Sudah ada BPOM-nya, jadi sudah terjamin untuk kesehatannya. Dan bedak ini sangat bagus untuk pria maupun wanita, tua ataupun muda, biar suami tambah cinta dan tambah memancar auranya. Karena saya mengasmanya tanggal 17, 18 dan tanggal 19 pas rembulan itu lagi mentereng-menterengnya. Lihat nih guys, contohnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti dipakai, taruh di tubuh sendiri. Udah di atas ini aja. Jadi sebelum memakai krimnya, memakai krim, kalau bedak itu kan yang kayak waktu saya masih bujang dulu kan, yang semacam kayak pupur itu loh. Itu kalau bedak. Kalau ini krim, dan krim ini yang jelas sudah BPOM, terutama krim ini sudah diasma dengan asma mahabbah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan juga sudah diasma dengan asma isi multifungsi, yang amalan ini sudah saya amalkan lebih dari 17 tahun. Dan alhamdulillah dari usaha saya yang pertama jalan kaki sampai saya punya 40 karyawan, dan alhamdulillah punya 5 kendaraan truk dan juga beberapa kendaraan yang lainnya, beserta aset yang alhamdulillah hampir bernilai 50 miliar. Itu semuanya salah satu barokah dari kiai saya, yaitu Ketua KHOS Pagar Nusa, Abah Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Saya dulu mendapatkan di tahun 2007. Ketika itu
Saya disuruh oleh guru saya, abah saya, yai saya, Gus Rohim Sumeneb. Ya dulu sempat belajar di sana. Terus saya diperintahkan, didhawuhi untuk sowan ke Abbas Suyuti Al-Ghazali. Sampai akhirnya di sana saya dapat ijazah namanya isim multifungsi, yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhara banaftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Ini ada 3 sanad keilmuan. Salah satunya ketika dibaca 11 kali tahan nafas sebelum berangkat. Saya praktekkan ketika saya dulu jadi sales. Jadi jangan malu untuk panjenengan yang jadi sales. Jadi sales itu membutuhkan mental dan juga kemampuan, inner beauty, cara berbicara, menawarkan media. Itu sangat luar biasa loh dampaknya untuk diri kita. Jadi untuk panjenengan anak-anak muda jangan malu jadi sales. Beneran. Kita nanti bisa bagaimana untuk menahan ego kita. Bagaimana ketika kita menawarkan sesuatu, itu orang nggak menanggapi. Loh, kita itu menahan malu loh. Tetapi kalau orang, saya bekerja halal, yang saya jual juga halal, saya bekerjanya halal, saya nggak jual diri. Wah, itu benar-benar kayak besi yang dipukuli sampai jadi pedang yang tajam itu loh. Sampai akhirnya kuat secara dohir maupun batin. Demi Allah itu. Jadi kamu semua, ya anak-anak muda, jika kamu belum punya modal, atau kamu masih lulus sekolah, atau kamu baru selesai dalam pendidikan, kamu bekerja sebagai sales. Sales itu kita nggak modal, cuman modal mulut tok sama keberanian. Untuk kita itu menawarkan barang. Sampai ayah angkat saya Pak Nur, ya pertama jadi sales, sekarang jadi manajer Garuda Food di Indonesia yang gajinya itu miliaran. Beliau itu gajinya itu ratusan juta. Jangan malu, serius. Ini pengalaman pribadi. Ketika kamu bekerja belum punya modal, kamu harus mulai dari nol. Enggak apa-apa, kamu modal tenaga, kamu modal suara, yang penting halal. Kerjakan. Itu anak muda seperti itu. Saya dulu itu jalan kaki, serius. Jalan kaki saya sampai saya punya 27 tempat penampungan barang bekas. Sampai ada salah satu karyawan saya yang saya belikan rumah. Demi Allah ada yang saya kasih mobil. Itu dimulai dari nol saya itu, serius. Makanya orang yang nggak tahu itu, nggak tahu prosesnya, ya bila yang lihatnya yang dilihat cuma hasilnya tok, tapi nggak tahu prosesnya, serius. Jadi ada yang kedua. Yang kedua, isi multifungsi ini tadi, kalau dipuasai 3 hari dengan cara ngeserep itu makan sayurnya itu nggak pakai garam, nggak pakai gula. Terus panjenengan baca amalannya ini 444. Dibacanya itu dalam menghadap 4 penjuru arah. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kulon, etan, lor, kidul. Itu nanti Masya Allah. Ketika kamu menjual sesuatu, kamu tuh hanya menempatkan sesuatu tok loh. Contoh kamu jualan bedak aja, kamu cuma naruh tok barang di situ. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang ini siapa? Allah. Lewatnya siapa? Ada malaikat yang mendampingi kita, yang ketika kita itu memahami ilmunya, ketika kita pengen sesuatu, dia yang bergerak, supiahnya yang bergerak. Dan ketika kamu itu ada seseorang yang membenci kamu atau mendolimi kamu, ketika kamu itu diam sabar, kamu tahu ilmunya, yang namanya amarah. Jadi saudara kita itu adalah lawamah supiah, dia akan bergerak sendiri, kamu nggak perlu bergerak. Bahkan ketika kita punya keinginan, kalau kita itu paham tentang ilmu sangkan paran dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini ilmunya beda tapi ada amalan sendiri. Itu nanti akan ada yang bekerja sendiri. Loh, saya serius kok. Saya itu kerja dari dulu, pernah siang malam itu kerja, tapi hasilnya nggak begitu seberapa. Tapi ketika diimbangi dengan dzikirullah, luar biasa. Barokahnya, rezekinya itu mengalir luar biasa. Itu kalau panjenengan mau ngamalkan, monggo. Nah, ada yang simple juga udah saya asmakan ke media ini. Jadi saya itu
tidak pernah cerita, saya itu punya pabrik sendiri. Jadi ini sudah BPOM, sudah ada dari Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait, sudah diperiksa di laboratorium, sudah bisa dipakai dan itu sangat bagus untuk kesehatan itu. Jadi panjenengan monggo yang mau mengamalkan. Selain itu, selama beberapa hari ini ya, karena ada seorang Wahabi yang intinya nggak percaya dan ingin uji coba, ya saya persilahkan saja. Ternyata beliau disekap dan saya sudah ada perjanjian tidak akan menolong karena rasa kasihan saya. Selama 1 minggu ini semua media di Pondok Nuswantoro, baik itu berupa tasbih ya, berupa sorban, rompi ya, sampai tongkat, sampai bambu kuning, sampai gelang dan lain sebagainya, madu kunir, itu saya diskon. Saya potong harga 50%. Kenapa? Karena saya ingin bagi yang tidak mampu juga bisa membelinya. Itu. Monggo yang mau pesan saya persilahkan. Waktunya hanya tinggal 2 hari lagi dari sekarang. Jadi 2 hari lagi sudah normal seperti biasa. Monggo yang mau pesan dari sekarang saya persilahkan ya. Lihat nih setelah pakai bedak tambah ganteng ya. Tapi belum boleh menikah ini gitu. Oke, saudaraku semuanya, monggo yang mau pesan semua media di Pondok Nuswantoro saya potong harga 50%. Jadi yang harganya 1.000 jadi 500. Yang harganya seperti rompi yang harganya dulu 3.000 juga jadi 1.500 kayak gitu. Bambu juga begitu, pokoknya semuanya lah. Kalau sampai borong itu cuma 12.000 itu. Jadi kalau dulu kalau lengkap itu 27.000. Itu soalnya yang memberikan harga itu dari gaibnya sana. Sekarang 12.000 aja. Ngoten niku. Dan seperti ini ya. Nah, seperti ini, cantik ya. Cantik lah. Laki perempuan monggo, laki-laki perempuan, tua muda boleh memakai. Insyaallah membuka aura. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini tadi sebenarnya saya dapat WA dari Wahabi lah intinya, yang mau minta tolong, tapi minta tolongnya nggak sopan, jadi saya males ya gitu. Ini kita sholawatan dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alaihi wasallam. 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 Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Tuh. Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri.
anta iksiru wa khali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Mallahul jauh indallah, innal musin innal qad ja'u li dzambi astaghfiru ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Mallahul jauh indallah, innal musin innal qad ja'u li dzambi astaghfirullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Mallahul jahu indallah, innal musin innal qad ja'u li dzambi astaghfiru. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiya wa nuril absari wa diyaiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kok masih ketawa. Sehat Abu? La ilaha illallah. Masya Allah. Santri saya. Siapa namanya? Jangan pura-pura nggak tahu. Jangan pura-pura nggak tahu, Din. Siapa? Santri-santri saya. Namanya Sa. Faizar, Jaka dan Koswara. Sampai disekap kembali. Ya udah bebasin sana. Kamu kan bilang kalau semua yang ada di YouTube saya itu settingan, ya kan? Ya sudah, tinggal kamu bebaskan aja. Kok repot amat? Berarti betul settingan kalau nggak mau bantu. Bilang aja gini loh Bu, gini loh Abu.
kalau panjenengan itu merasa membutuhkan bantuan orang, ya tatalah hatimu, memintalah bantuan dengan cara yang baik. Tidak usah kamu utamakan egomu. Kenapa kamu sampai sekarang nggak ada istrinya? Karena kamu selalu mengedepankan ego, ya kan? Gitu. Bukannya saya itu sok sakti, saya tahu kok kamu itu nggak punya istri. Kenapa kamu nggak punya istri? Karena setiap kamu punya istri, kamu selalu mengedepankan ego. Jadi kamu itu selalu menginginkan wanita itu yang sempurna, yang harus sesuai dengan keinginanmu. Loh, kamu boleh punya ilmu, kamu boleh alim, tapi ingat, ilmu itu untuk memperbaiki diri kita. Dan harus bisa menempatkan ilmu itu pada hati kita, jangan pada nafsu kita. Contoh, ketika ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa seandainya manusia boleh menyembah manusia, seorang istri wajib menyembah seorang suami. Tapi ilmu ini sampai saya keliru, ilmu ini yang pakai harusnya perempuan, bukan laki-laki, karena ini baju perempuan. Lelaki itu harusnya lelaki yang paling baik adalah lelaki yang paling baik terhadap istrinya. Jadi sesuatu hal itu harus sesuai pada tempatnya. Jangan ilmu perempuan kita pakai. Nah ini yang salah. Jadi kan belajar ilmu, pinter kitab beliau ini, alim. Tapi ilmu itu kamu gunakan hanya untuk menyalahkan. Jadi yang besar ego kamu. Makanya kalau belajar ilmu itu jangan pengen pinternya, tapi mintalah barokahnya. Banyak orang yang alim, sukses, banyak orang yang pinter, melarat, sengsara, karena apa? Nggak ada barokahnya. Loh, demi Allah saya katakan, kakak saya mondok 5 tahun. Beliau kitab hikam, kamu saya bertanya, pinter beliau, ya. Beliau itu semua kitab bisa, beliau itu. Sampai Alfiyah pun beliau hafal, ya. Tapi mohon maaf, setiap hari minta nasihat saya, ya. Setiap hari beliau itu meminta nasihat dari saya. Bahkan mohon maaf, saya sampaikan. Sampai untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari untuk anaknya, untuk keluarganya, bahkan sampai dalam keurusan pekerjaan beliau itu minta nasihat saya dan minta bantuan ke saya, kakak kandung saya sendiri. Padahal beliau mondok lama bersama dengan kiai saya. Itu beliau tiap hari minta nasihat ke saya. Jadi ilmu itu boleh, tapi harus diimbangi dengan akhlak. Seperti itu, Abu. Astagfirullahaladzim. Kok sampean curhat ke saya, Dim? La ilaha illallah. Sampean juga mau promosikan saya ya? Ini kalau saya nggak memandang Abu itu sebagai saudara saya, kamu sudah tak gibeng kamu. Serius. Ya kita ini semua saudara. Sekarang ini saya masih tahan ya, walaupun saya nggak tahan. Tapi sekali lagi kamu, nih tak tungkak kamu nanti. Serius saya. Itu. Loh, Tadi kan orang kalau nggak beradab ya, ini loh. Saya makanya ini pengalaman pribadi saya. Ketika kita baik, kita sepelekan, ya kan? Ketika kita itu jahat, atau kita itu tegas, atau kita itu bersikap keras, kita itu dikatakan katanya nggak beradab. Coba gimana, Pengalaman pribadi saya. Orang di jalan teriak-teriak, kita ajak ke rumah, kita disepelekan katanya takut. Tapi kalau kita sikat, ya, katanya kita ini orang kok katanya kiai kok kayak gitu. Katanya pengurus pondok kok kayak gitu kan? Repot kan? Manusia itu repot, namanya nggak suka itu. Kamu ini, kamu tak sikat nanti di hutan kayak gini. Nggak repot kita buat. Saya nggak takut saya dikatakan apa-apa, saya nggak peduli mau dianggap baik mau dianggap jelek. Ya. Sampean bilang saya. Gimana tas? Panjenengan pendekar, iya harus ya. Orang kayak gitu harusnya biar. Sombong. Piye lah menurut pendekar sampean itu? Itu kan pemikiran kamu, Din. Piye? Lah menurut pendekar itu harusnya gimana toh? Berhadapan dengan orang gini. Semua ada hikmah. Kalau menurut panjenengan harusnya gimana menghadapi orang kayak gini itu? Kita sabar atau kita sikap? Harusnya.
Terus Kang Febri dibanting. Wah. Wedi oleh arep pendekari. Ini bentuk ujian. Berarti kamu ngakui kalau kamu itu Tidak setan. mengakui. Berarti kamu ngakui kalau kamu itu setan. Kalau sampean keberatan dengan kedatangan, tidak terima dengan perkataan, dengan nasihat-nasihat, itu sebuah ujian buat Anda. Berarti kamu ngakui kalau kamu itu setan. Itu aja. Tak ada manusia jadi setan. La ilaha illallah. Astagfirullah. Setan itu kata sifat. Orang yang perilakunya melebihi dari hewan itu namanya setan. Setan itu kata sifat. Orang yang kelakuannya seperti binatang itu namanya setan. Kayak kamu. Hatimu bersihkan dulu, Din. Kalau sudah bersih, semua akan terasa tenang dan selalu menghadapi orang-orang dengan senyum. Kamu kalau tak terjang dari sini moncrot loh nanti. Tidak boleh marah-marah. Saya kok lama-lama. Semakin dalam, semakin diresapi sebuah sholawat, ya itu ujian. Ya berarti kamu ngakuin kalau kamu tuh setan gitu aja. Kita hanya beda pemahaman aja. Ya sudah. Boleh saling menghina dan menghujat. Ya wis, padahal yang menghujat sana ya. Ini loh santriku ini. Harusnya sampean kan punya keharusan dalam ajaran agama untuk tolong menolong. Ini agama, bukan saya loh yang minta tolong. Iya, saya mau nolong. Tetapi kan semuanya sudah ada perjanjiannya. Ketika panjenengan sudah mau bertobat atau hantrimu itu mau bertobat, intinya tidak akan membid'ahkan orang, tidak akan mengsirikan orang, tidak akan mengkafir-kafirkan orang. Saya takutnya apa? Bahwa bom. Ini yang merusak negara kita. Ini yang merusak NKRI, orang-orang kayak begini. Bom itu Merasa isu. paling benar sendiri. Bom itu isu, deh. Ninja-ninja itu isu politik. Ya orang-orang kayak kamu ini, saya kasus di Banyuwangi. Kenapa sampai ada kiai-kiai guru ngaji dibantai, dibunuh? Kenapa? Karena setiap orang guru ngaji yang beliau itu memahami tentang ilmu hikmah, membantu orang dengan suwu dikatakan dukun. Akhirnya banyak guru-guru ngaji, banyak para kiai yang dibantai, dibunuh. Apakah hal semacam ini motor orang lagi di zaman sekarang? Dengan isu bahwa setiap orang yang mendoakan, yang bisa membantu. Karena memang banyak yang nggak tahu. Kalau di dalam agama Islam itu ada yang namanya ilmu hikmah, ada yang namanya ilmu tasawuf, ada yang namanya ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, itu ada semua. Kamu kan tahunya cuma syariat tok. Astagfirullahaladzim. Walah, sekarang aja kamu ngelawan dukun dan cus gitu kok ngomong. Belum ada kemampuan, bukan tidak becus. Ya makanya belum ada kemampuan. Semuanya itu harus diserahkan ke ahlinya, ya dak. Kamu itu orang nggak belajar dari sejarah loh, dari pengalaman. Harus ada syarat-syarat segala. Ini sampai dulu sampai ada kasus besar di Banyuwangi itu gara-gara bangsat-bangsat kayak kamu ini loh. Wah, ini semakin parah ngalurnya ke sana. Sesuatu yang tidak terbukti tidak boleh disimpulkan. Itu namanya suudzon, Din. Ya udah wis gini aja, kamu sekarang kesini itu mau apa? Aku mau menolong santri-santri. Ya udah tolong sana. Ngapain kok? Katanya saudara. Kalau saudara ada kewajiban. Tuh kan, bangsat gak sih orang kayak gini ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bangsat gak sih orang kayak gini? Dia bilang katanya apa yang saya lakukan itu bid'ah dolalah, Itu nanti syirik. pembahasan Loh kak, kamu minta tolong ke saya. Terus sekarang minta tolong caranya Astagfirullah. dengan cara yang nggak baik. Kita memang beda pemahaman, tapi singkirkan dulu pribadi pemahaman kita. Ini keharusan loh. Jangankan santri saya, non muslim pun harus kita tolong. Ya toh? La ilaha illallah. Harus La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gini loh. Panjenengan itu kalau menyampaikan sesuatu hal yang baik itu harus dengan cara yang baik. kurang baik gimana, Den? Tadi salam sudah. Menghargai antum lagi pada solawat-solawat, aku hargai. Walaupun Ini memang penting ya tindakan buat seperti buat itu tidak pelajaran ya. Kalau orang mempunyai niat yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Nggak mungkin kan, walaupun ini kopi ini baik momennya, terus ada orang, Rek kira ini minuman, kira mau minum orang nggak akan mau atau dilempar. Itu caranya nggak baik. Kalau dengan cara yang nggak baik, ya nggak akan diterima. Karena dakwah itu merangkul, bukan memukul. Betul.
Betul, saya setuju. Tapi jangan terlalu terlena dengan fisik, dengan perkataan. Oh, berarti kalau ada orang makan nyonjing makanan gitu enggak apa-apa ya? Sesungguhnya hati ini Coba ambilin apa itu tak lemparin ke mukanya ini. hati ini bersih, ingin mengajak pada suatu kebenaran. Ngomong popot apa? Endang ana tolong ana. Gimana ini? Sampai tidak mau. Astagfirullahaladzim. Tidak malu sama loper-loper. Ya wes, ini kita ya wes gini aja. Ya wes gak apa-apa tak. Apa? Tak bantu nggak apa-apa. Tapi gini, Ada syarat lagi. Astagfirullahaladzim, mau nolong aja pakai syarat. La ilaha illallah. wes sumpah pengen tak kaplok tenan wong iki ya. Tenanan aku pengen tak kaplok tuh tenan. Kamu tuh jangan Kenapa harus pakai syarat? Din? Agama udah jelas tidak menganjurkan. Tolong ya tolong. Mengenai pemahaman kita untuk menjadi satu, itu nanti kita bahas. Ya toh? ya subscriber lover ya bangun aku ngaploki wong iki ta. Tenan aku mumet ngomong karo wong model gini iki. Otaknya tuh ndek mana gitu loh, pikirannya lo ndek endi. Kalau Astagfirullahaladzim. berkata nggak usah pakai pemikiran, pakai hati. Makanya gini loh tak sampein ya. Kita untuk membuktikan kegoiban itu nggak perlu kemana-mana. Masuklah ke dalam diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini loh adalah kegoiban yang sangat luas. Makanya sholat itu jangan hanya dipahami secara syariat toh, tapi juga harus secara hakikatnya, makrifatnya. Karena siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Makanya kalau sholat itu diresapi, dinikmati, sampai kamu itu benar-benar setiap waktumu itu jadi sholatmu. Masya Itu namanya sholat. udah bener, Din. Allahu Akbar. Di dalam Walillahilham. di dalam diri kita kan ada lahiriah, ada batinnya, ada ruh, ada zahir. Nah ini. Kamu tahu yang nama sholat daim enggak? Apalagi Allahu Akbar. Rajin, goib-goib perlu disolatin. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pemahaman apalagi ajaran dari mana itu, Din? Sholat goib. Ada namanya sholat syariat, ada namanya sholat hakikat, ada yang namanya sholat daim, ada yang namanya sholat sejati. Pelongok kan dia. Aku baru ngedengar loh. Dari ribuan kitab aku baca, aku baru ngedengar hal seperti ini. Pernah belajar kitab Ihya enggak sih? Udah semua. Talim nasoi libat. Udah semua. Allahu Akbar. Tapi baru mendengar kayak gini. Sholat goibiyah. Apa itu? Sholat gaibiyah katanya. Saya itu ingat ceritanya Gus Sandi. Itu beliau itu pernah itu masuk sholat isya, tahu-tahu udah subuh itu. Masuk sholat isya jam 7, tahu-tahu udah subuh. Ya kayak orang nggak sadar, kayak orang tidur gitu. Itu ngutip dari cerita mana, Din? Isya sampai ke subuh langsung. Dia belum pernah ada. Kamu pernah dengar sejarahnya Ashabul Kahfi nggak? Ya, anjing itu. Ada 4 pemuda. Oh, yang pemuda, 4 pemuda ya. Lanjutkan. Terus masuk ke gua sampai beratus-ratus tahun. Ya. Itu kayak gitu kamu kira kayak gitu masuk cara logika? Ya itu kan khairul ummah, orang mulia, Din. Enggak seperti kita di Terus sini. kita itu nggak boleh maksudnya mengimani orang yang mulia atau percaya dengan seperti itu nggak boleh. Tapi kan sudah diperbaiki oleh Rasulullah, Din. Iya toh. Segala sesuatu petunjuk dan ilmu yaitu seperti apa yang diharuskan oleh Rasulullah. Jadi buat apa ngikutin yang lain? Ya terus kenapa kamu minta tolong ke saya? Bukan minta tolong, ini kewajiban antar sesama. Mengenai masalah kelas kita, pemahaman kita, hati kita yang jelek di sini, itu singkirkan dulu. Terus kalau kamu hatinya busuk terus saya suruh nolong gitu. Harus. Walaupun saya dibilang busuk, pada kenyataannya tidak, itu harus. Saya cuma mau lihat aja. Kalau hatinya tetap busuk saya nggak akan nolong. Itu aja. Yuk kita lihat aja Itu yuk. kan perkataanmu, Din, dalam hatimu. Sakarepmu. hati kecilmu pengen menolong kan? Jujur aja. Main ngampleng.
Ayo. Kemana? Antar. Ngising. Ini mereka tahan di mana, Din? Kan kamu yang setting. Saya tuh tiap malam di hutan sini, jadi saya tuh tahu. Astagfirullahaladzim, tiap malam muamalah kamu mana, Din? Kewajiban kamu terhadap keluarga. Ya ini kewajiban saya terhadap umat untuk merantas dukun. Mementingkan lihat pohon dibanding ngurus anak. Ngomong terus tak gibeng lu, ngomong lagi, diam nggak Kan mulutnya? ini kita sedang komunikasi, sambung hati kan seperti itu. Males saya ngomong sama kamu, bukannya nyambung hati malah tambah benci saya. Tuh ada ulet tuh, kamu makan enak tuh. Gak apa-apa. Bahkan kebencian sampean aja menjadi sebuah kesabaran buat saya. Wah, ancan bener kamu itu Saya setan, harus Kak. tahan ini. Kamu itu asli setan asli kok. Pohon-pohon di sini tiap hari di sini malam sampai pagi, pagi sampai siang, la ilaha illallah. Andaikan di sini dibangun masjid, mantap. Tapi bukan hutan lagi namanya. Saya setuju kalau saat-saat ke hutan itu boleh menghilangkan kejenuhan, kebisingan jalanan, atau menghindari kemaksiatan pandangan, boleh di sini. Tapi tidak harus tiap hari, Din. Iya, La ilaha illallah. tahu itu. Santai aja. Jangan kenceng-kenceng dong, Din. Astagfirullahaladzim. Perlahan-lahan ini saya bisa mati napas ini. Ada kamera tuh. Biarin aja. Saya nggak peduli mau dipandang jelek atau buruk. Karena yang saya cari itu ridhonya Allah. Saya suka nih, udah ngomong tidak peduli dengan loper. Berarti janji sama loper udah. Ngapain dipikirin? Ya udah bekas darah nih. Tinggal nolong aja. Iya kan? Terus habis nolong terus kayak Kan kamu. sampean tidak mau nolong gara-gara udah janji sama loper. Tadi sekarang nggak peduli. Enggak, saya nggak janji sama lover, saya janji sama kamu itu. Kalau selama kamu itu nggak, tetap kamu itu membid'ah-bid'ahkan, tetap kamu itu mensirik-sirikan, tetap kamu itu mengkafir-kafirkan, saya itu nggak akan nolong. Astagfirullah, paham gak, Din? Ini bukan perkataan saya, bukan kehendak saya. Ini agama yang menyampaikan, makanya saya sampaikan. Sesungguhnya bukan dari saya, agama yang ngajarkan. Agama yang mana? Sesuatu yang tidak boleh dimodifikasi. Masa merantas dukun tidak boleh? Kamu aja kena cekap dukun ya. Terus kamu tak suruh ngeliat aja. Tuh, lihat tuh. Kamu mau dimakan sate kamu. Tuh. Tipu muslihat apa lagi? Wis ya guys, sing ben disekap sekalian Jiarno. Ini rencana busuk. Udah bilang sekap-sekap. Astagfirullahaladzim. Double paha ini. Saya nahan pengen mukul kamu sampai kecil pada saya. Perencanaan dan perbuatan. Astagfirullahaladzim. Niatnya sudah jelek, melakukan perbuatan jelek, double itu tidak boleh. Ini kita antarkan biar dia disekap. Habis disekap ben kapok. Ben di patai di pisan. Nah, lihat kan bukti sendiri kan? Perlahan-lahan. Ya. akui Ben. bahwa ini semua perencanaanmu, Din. Iya, saya rencana biar kamu disiksa sama dia. Ini astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Hitungan menit ngerokok. Tidak mikirin kesehatan. Bilang aja kamu pengen. Allah ciptakan sudah sempurna, sudah sehat, mau dirusak. Hukum makruh tetap makruh. Awas mikir, jangan sampai ketahuan. Mikir sini dulu. Tak kasih tunjuk ilmu ke kamu ya. Shh, diam dulu. Kamu jangan ngomong aja, tak kaplok malah nih. Tak kasih tunjuk bagaimana cara untuk mengalahkan tanpa harus menyentuh. Ini lah. Saya bikin dia tidur sini. Kamu diam dulu. Oh, sini.
Ada dupa enggak? Enggak ada, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu duduk. Duduk. Saya punya asma ini untuk bikin dia tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun ngumyun fahum la yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun ngumyun fahum la yarji'un. Summum bukmun ngumyun fahum la yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun ngumyun fahum la yarji'un. 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 Summum bukmun. Tidurkan dia. Bebaskan langsung, Din. Apakah sudah boleh? Belum. Nanti dulu goblok. Ih dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, ngampus kan lu. Ini dia kena sirup. Ini tidur dia. Tidur dia ini. Si Suroto ini. Kena sirup Aji Beganada nih ya. Kena ijib Jafar Shadiq dia. Tambangnya nggak bisa disentuh. Baca asma Allah, Bu. Abu harus kuat, Bu. Biar bisa bebasin kita semua, Bu. Abu. Talal. Talal. Kamu itu nanti dulu, Kamu itu nggak usah sok-sokan. Semuanya itu melakukan sesuatu itu dari hati. Jangan pakai hawa nafsu. Jangan dengan kamu itu nafsumu loh. Makanya kamu tuh nggak punya istri. Orang gitu kok nggak nyadar loh. Astagfirullahaladzim. Ini gimana, Din? Gimana? Kamu kalau tetap ngeyel terus, kamu bisa celaka. Itu ada kekuatan ilmu hitamnya itu. Kayak begitu itu. Tidak sembarangan kamu. Ini ilmu hitam apa itu, Din? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Kalau nggak percaya buktikan aja kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa idza batastum jabarin wa idza batastum jabarin wa idza batastum jabarin. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allah akbar. La haula wala quwata illa billah. Bakar itu. Kopong orangnya. Tuh. Tambah. Ada kekuatan ilmu hitamnya itu. Bu, bangun, Bu. Abu bangun. Hai, Din. Ada ilmu hitamnya yang lindungin ini. Sekarang saya mau tanya. Bebaskan, Din. Panjenengan mau dibebaskan? Ya. Asalkan yang penting satu. Mau bertobat, jangan membitah-bitahkan saya. Jangan mengkafir-kafirkan amalan saya. Udah, jangan banyak omong, Din. Bebaskan, Din, kita semua, Din. Pripun guys, orang kayak begini, Wong mau dibebaskan omongannya tetap gak enak. Kamu masih mengkafir-kafirkan saya. Jangan banyak omong. Bebaskan. Din, bebaskan. Kamu sama aja. Kayak Suroto. Abu, bangun, Bu. Bangun, Abu. Abu. Kamu Abu. mau saya tolong enggak? Udah. Tolong, Din. Kamu jangan banyak ceramah, Din.
Omongannya nggak Jangan enak. bersandiwara seperti itu, Den. Bebaskan kita, Den. Terus kalau kamu saya bebaskan, kamu tetap membid'ah-bid'ahkan saya, tetap mengkafir-kafirkan saya. Bilang jangan ceramah, Den. Bebaskan. Kalau ada hati nurani. Lu kamu aja minta tolong aja caranya kayak begitu kok, siapa yang sudi? Udah capek dibinasa seperti hewan kayak sama si Siroto ini. Dukun bayaran kamu. Orang tolol kamu tuh. Biarin aja disiksa. Mudah kalau saya tarik aja putus ini. Tapi kamu kelakuannya tetap kayak gitu. Kenceng banget, Den. Bodoh amat. Bodoh amat. Mumpung Siroto lagi tidur, Den. Panas ini. Abu. Din, buruan. Din. Din. Siroto bangun, Din. Bolak balik awakmu, Den. Bangun. Bangun, Bu. Bagaimana dia? Abu, bangun. Kenapa? Lepasin, Bu. Apa, kowe? Abu. Apa, kowe? Allah masya Allah. Din. Wallahi. Tinggalkan, Din. Abu. Abu. Bagaimana dia? Udah lu Abu. tidur. Din. Din. Ikut saya. Dengan izin Allah, ikut saya. Tuh. Din. Tinggalin. Allah. Allah. Bawa sana. Tinggalin tak kencangin pisan. Tolong. La haula wala quwata. Lihat. Lu goblok. Lu sana pergi pulang sana lu. Lu sana pulang lu. Lu timbang disiksa lu. Orang tolol. Sabar, santai. Sana lu. Sana lu. Orang tolol. Sana. Sudah sana, Abu. Kamu nanti kalau disiksa malah sana kamu. Sana kamu enggak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini nanti di kita ada ular ih. Lihat ke kamera. Gantengnya setelah pakai bedak. Ngomong. Cewek-cewek yang naksir sama saya, jangan lupa beli bedak rembulan. Rasanya sejuk sekali. Kambing selalu pegang teguh kepada tali Allah, jarang bersolat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan kita kepada negara, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Mbah Din Saridin. YouTube-mu apa? Riki Nuswantoro. Oh, dan jangan lupa kurang 2 hari lagi normal harganya. Monggo cepat pesan. Semua media di Pondok Nuswantoro potong harga separuh. Pesan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.